Setelah malam pertama yang kulakukan dengan Yuni yang secara kebetulan dihiasi kehadiran sepasang sejoli lain itu, beberapa kali kami melakukannya lagi di kesempatan lain. Namun kesempatan selanjutnya hanya melibatkan diriku dan Yuni tanpa adanya Mbak Intan atau Tris. Waktuku berduaan bersama Yuni menjadi masa-masa penuh privasi. Kejadian terakhir kami bahkan dilakukan di kamar Yuni di saat rumah itu sedang syarat dengan tamu. Ketika semua orang tengah asik dengan santapan malam, kami malah asik. Begitu intensnya yang kami lakukan membuatku hafal setiap area. Aku mencintainya. Jika aku pernah bilang kepada Mbak Intan bahwa aku hanya sekedar menyukai Yuni, aku memang tidak berbohong. Berjalan-jalan santai, makan bakso berdua hingga meraih puncak berbarengan, aku ingin tumbuh dan menjadi tua bersama Yuni sebagai pasangan hidup. Yuni sedang disibukkan dengan sederet kegiatan pengenalan studi dan unit mahasiswa di lingkungan akademis barunya, membuatnya hampir selalu kelelahan saat pulang dari Surakarta, lokasi kampusnya pada tiap akhir pekan. Aku memang tetap berjumpa dengan Yuni, berjalan-jalan ke Argun Munung, nongkrong-nongkrong di depan toko grosir, di pasar atau makan bakso seperti yang kami lakukan saat ini. Kamu capek ya? Terkaku mendapati lesunya wajah Yuni. Yuni hanya mengangguk lirih. Berarti tidak ada. Pekan ini? Sepertinya begitu kalau Yuni. Memangnya kamu tidak kepingin? Mana mungkin, bantah Yuni. Denganmu bikin ketagihan. Dan apa yang terjadi setelah 3 pekan tak? Aku tergeletak, malah tertawa. Rutut Yuni sembari menunduk wajah. Kamu sih, enaknya punya kakak yang bisa bareng kamu. Siapa bilang? Bantahku. Mbakmu sendiri, jawab Yuni. Duh, beruntung kamu melakukannya dengan kakakmu. Kalau dengan wanita lain selain mbakmu, aku hanya tersenyum kecut. Aku tahu isi pikiran Yuni. Aku tahu penyebab dirinya tidak pernah merasa cemburu jika aku dengan Mbak Intan. Penyebabnya tak lain karena status dan Mbak Intan yang merupakan kakak beradik. Pikirnya sejauh apapun berhubungan yang kami lakukan, karena kekasihku itu tak pernah merasa cemburu pada Mbak Intan. Kapan kamu kembali ke Surakarta? Tanyaku mencoba mengalihkan arah pembicaraan. Besok sore, jawab Yuni. 3 jam lebih jika lalu lintas lancar. Jelas Yuni terkadang jadi lebih lama. Jika bis atau angkutan umum penuh, aku kembali mengangguk hati-hati di jalan ya. Pasti Yuni tersenyum. Sejenak kami saling diam hingga beberapa menit. Aku cukup terkejut dengan arah pembicaraan yang dibawa kekasihku. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan? Apa kamu percaya dengan kata-kata bahwa cinta tidak harus selalu memiliki? Tanya Yuni lagi. Kemana lagi pembicaraan ini akan kamu arahkan, Yuni? Kalau aku tidak bisa memiliki seorang yang kucintai, lebih baik aku mencari orang lain. Aku ingin kamu melepaskanku. Lirih Yuni sambil kemudian menunduk kepalanya. Sejurus kemudian, ia kembali mengangkat wajah. Jantung berdegup kencang. Sangat kencang apa yang baru Yuni tuturkan. Adalah penjelasan tersirat betapa hubungan asmara kami terhalang oleh pihak keluarga. Kenyataannya ini membuatku marah. Jika memang seperti itu, Yuni kembali berturu. Sore ini akan menjadi pertemuan terakhir di antara kita sebagai pasangan kekasih. Besok kita hanya akan menjadi sepasang teman. Aku menggeleng, tidak ada sepasang kekasih yang akan menjadi sepasang teman. Kulihat Yuni tertegun, meski akhirnya mengangguk lirih. Keluargamu menilaiku sebagai lelaki yang tak punya masa depan. Tanyaku meski aku sudah tahu jawabannya, tanpa Yuni harus menjawab selenting tentang hal tersebut. Tidak apa-apa Yuni. Aku tahu kamu tidak pernah berpikir sama tentang keluargamu. Aku selalu berpikir bahwa kamu akan menjadi orang yang maju di masa depan. Indra, timpal Yuni tahun ke depan kamu akan mulai kuliah dan aku yakin keluargamu tidak pernah berpikir seperti itu. Potongku yang beliau lihat adalah aku pada saat ini yang hanya menjadi seorang perawat sapi. Yuni mengangguk. Aku akan membuktikan bahwa semua anggapan keluargamu adalah salah. Buktikanlah Indra. Yuni kembali mengangguk. Aku sangat berharap kamu akan datang padaku di saat sudah berhasil membuktikannya pada keluargaku.
Kamu bersedia menunggu? Tanyaku sambil menatap Yuni. Kecuali jika keluargaku meminta hidup bersama lelaki lain sebelum kamu sempat memilikinya. Tutur Yuni. Aku mencintaimu, Indra. Sangat mencintaimu, tapi aku sangat menghormati kedua orang tuaku. Giliranku yang mengangguk, aku mengerti. Hubungan asmara pertama seumur hidupku ini harus kandas menyiksa rasa sakit hati yang cukup dalam. Tentu saja kegalangan ini tidak boleh lantas membuat hidupku hancur. Di depan rumahnya saat aku mengantar Yuni pulang. Buktikanlah Indra, lirinya, dan jangan terlalu lama. Kembali ke hari ini. Di penghujung tahun 2021, bagaimana kehidupanmu saat ini? Tanya Yuni. Ya, beginilah aku, jawabku disertai senyuman. Sebatas menjadi pekerjaan kantoran, bukan pengusaha yang punya ratusan karyawan, tapi status pekerjaan kantormu itu tetap biasa membawamu mengunjungi Tokyo, bukan seluruh Yuni. Ini adalah perjalanan dinas. Redward adalah kinerjaku yang baik. Sayangnya perusahaan tempatku bekerja hanya memberikan paket perjalanan ke Tokyo untukku dan dua rekan kerjaku saja, tanpa boleh mengajak serta istri dan ketiga anakku. Yuni tertawa. Jawab Yuni, kamu kira dengan siapa lagi aku bisa datang ke sini? Keluargamu mungkin timpalku. Aku ini seorang. Yuni dengan nada bicara yang mendadak melemah semenjak suamiku meninggalkan akibat kecelakaan. Yuni mencoba mengakhiri kekakuan yang melanda akibat kedugaan yang barusan dituturkan. Bagaimana kabar Bulik dan kakakmu? Dan aku juga ingin tahu. Yuni tidak pernah berkata apa-apa, namun anggukan di kepalanya membuatku tahu bahwa wanita yang masih menyiksa wajah Ayu meski telah berusia, nyaris kepala empat itu setuju dengan saranku. Setelah setahun menduda, impian untuk berkuliah akhirnya aku menang, berhasil lolos ujian. Tak lama berselang, Bulik Lastri memutuskan untuk menjual rumah di Nagui, kemudian tinggal medium bersama ibundanya yang mulai sering sakit-sakitan. Tentu saja Mbak Intan ikut serta kakakku untuk menang berkuliah di Manudin. Tempatku menimba segudang pengalaman mulai dari asmara kehidupan sosial hingga wanita berpapas ayu yang saat ini berjalan di sisi kananku adalah salah satu guru di masa laluku, guru yang menyadarkanku. Karirnya benar-benar mengagumkan dan membuat banyak orang di sekitarnya menaruh hormat terhadap dirinya. Untuk urusan rumah tangga, kakakku itu punya layak untuk dibanggakan. Karirnya sebagai tenaga pengajar. Bahkan Intan adalah sosok wanita yang dapat menjadi panutan bagi kedua putranya. Ia juga adalah sosok istri sempurna bagi Mas Yatno, suaminya. Aku mengidolakannya, saudari kembarku itu, dan sempat menjadikannya sebagai roller model. Bagaimana dengan Bulik Lastri? Beliau masih tinggal di Madiun. Dengan dengan keindahan almarhum ibundanya, terlebih setelah ibunya meninggal. Tak ada satupun saudara kandungnya yang bersedia menepati. Terkadang aku merasa khawatir mengingat Bulik Lastri harus tinggal sendiri di usia yang sudah mencapai pertengahan kepala 5. Dan aku yakin Mbak Intan pun merasa kekhawatiran serupa. Namun Buliku itu selalu menenangkan kami. Beruntung kemajuan teknologi membuatku dan Mbak Intan dapat memantau. Langkahku melambat di depan area masuk sebuah hotel kecil, namun memilih ornamen eksterior yang cenderung. Jawabku, hotelku menginap terletak di Asuka, bukan Shinjuku. Oke guys, sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih dekat lagi. Kamu tidak mau potongku. Aku masih sanggup membuatmu seperti yang kerap kulakukan hampir 20 tahun lalu itu loh. Yuni tergelak. Tiba-tiba Yuni, hanya ada satu cara untuk membuktikan Indra. Ya, aku penasaran dengan pembuktianmu. Yuni, ayo kita check in.
Tapi sebelumnya kamu harus menjanjikan padaku kamu akan menikahi yang kusini berstatus. Ya, saya akan menikahimu setelah kita pulang ke negara kita sendiri, Yuni. Oh, Indra. Dan ya, inilah akhir kisahku. Aku akan akhiri memilihnya untuk menjadi pendampingku kelak. Oke guys, terima kasih karena sudah mendengarkan cerita kami dan novel-novel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita lebih bisa rajin lagi membuat novel-novel yang kalian inginkan.